Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ayo, tadi pagi sarapan dah. Kenapa kita harus sarapan setiap pagi? Supaya tidak lemas. Supaya tidak lemas. Apalagi? Kenyang. Apalagi? Sehat. Apalagi? Nah, sarapan itu bermanfaat untuk kita agar memiliki energi, memiliki tenaga, agar kita semangat dalam belajar, tidak lesu. Coba lihat kalau orang lapar, lesu tidak? Lemah tidak? Lemah. Kan setiap pagi sebelum berangkat sekolah kita mesti sarapan. Paham? Oke, anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba ketua kelas siapkan kawan-kawannya untuk berdoa. Siap ya? Silakan berdoa. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melaksanakan doa. Doa ya. Ada yang tahu kenapa harus kita berdoa? Supaya setan tidak mengganggu kita belajar. Supaya setan nggak ganggu kita belajar. Selain dari itu apa? Kapan kita harus berdoa? Pertama, Karena meningkatkan ilmu. agar kegiatan pembelajaran hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita diberi kemudahan untuk mendapatkan ilmu, kemudian Bapak diberi kemudahan untuk menyampaikan ilmu. Nah, nanti ilmunya itu bisa kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu maka kita perlu berdoa. Nah, berdoa itu salah satu bentuk penerapan PPK nilai religius, berarti percaya kepada Tuhan. Oke, anak-anak, sekarang, nah kita akan menyanyikan lagu nasional dengan semangat ya. Nah, nyanyi lagu Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Oke, semangat ya. Kita sama-sama. Oke, hitung ya. 1, 2, 3. 17 Agustus Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selamat rakyat masih di kandung badan. Kita
kasih lagu tadi. Hari kemerdekaan kita. Ya, bahwa pada tanggal 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan. kita. Oke. Kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional? Pertama, kita harus ingat bahwa perjuangan kemerdekaan itu tidaklah mudah, susah, sulit, berkorban jiwa, harta, nyawa. Nah, kita perlu menyanyikan itu agar tumbuh rasa nasionalis. Tumbuh rasa nasionalis, cinta akan negara ini, siap berkorban untuk negara ini. Indonesia. Nah gitu, kita sebagai masyarakat, rakyat harus rela berkorban apapun untuk persatuan negara Republik Indonesia. itu ya anak-anak ya. Nah, sejak sekarang tumbuhkan rasa kecintaan itu. Nah, sehingga ketika kamu besar, kamu akan mengerti bahwa mulai saat ini namanya perjuangan kemerdekaan itu amatlah sulit, amatlah susah. Sekarang kamu juga berjuang, tapi tidak menggunakan senjata, tapi kamu menggunakan pensil dan buku. Berjuangnya belajar. Kenapa perlu belajar? Karena kamu nanti akan menjadi generasi bangsa yang akan melanjutkan negara ini. Maka perlu orang-orang yang cerdas, perlu orang yang kuat, memiliki rasa cinta tanah air. Oke, anak-anak, coba Bapak tanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita yang lalu tentang apa? Tentang alat berat Alat berat. Teman ya, ayo kemarin siapa yang tahu alat gerak manusia itu ada berapa? Dua ya. Apa saja? Otot dan tulang. Ulang ya. Nah, otot itu disebut alat gerak apa kemarin? Aktif. Sedangkan tulang disebut. Nah, setelah itu manusia itu ya selain dari bergerak, dia juga perlu apa? Makan. Makan perlu bernafas. Nah, anak-anak, kamu sudah tahu belum apa itu bernafas? Apa itu bernafas? Menghirup udara. Apakah hanya dihirup? Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu namanya bernafas. Nah, dalam kegiatan bernafas, setiap makhluk hidup itu memerlukan organ untuk bernafas. Nah, kalau manusia itu ada 3 organ bernafas. Ada hidung, kerongkongan, dan paru-paru. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada hewan. Oke, sekarang kalau kita bicara masalah pernapasan, apa yang ada di pikiran kita? Ayo. Coba kamu lihat. Pernah pada tahun berapa itu terjadi kebakaran hutan? Apa yang terjadi dengan kita? Sekolah kita banyak libur. Susah bernapas. Kenapa? Karena asap-asap itu telah menyebar di mana-mana sehingga membuat pernapasan kita susah. Nah, oleh karena itu kita mesti menjaga alam. Ya? Tidak
boleh bakar hutan. Tidak boleh buang Kemudian, sampah kemudian sembarangan. juga penggunaan kendaraan bermotor. Ada apa dengan kendaraan motor? Ada asap. Asapnya. Asap. Asap. Nah, asap itu baik atau buruk untuk kesehatan? Baik atau buruk untuk kesehatan? Buruk. Buruk ya. Nah, oleh karena itu harus kita hindari. Nah, ada beberapa nanti dampak-dampak yang disebabkan oleh udara yang. Nah, anak-anak, perlu nggak kita sekolah? Perlu. Nah, sekolah perlu, tapi yang lebih perlu adalah semangat dalam sekolah. Jadi anak-anak harus semangat, tidak boleh lesu. Bangun pagi-pagi kan, mandi, sarapan, pakai baju ganda, terus berangkat ke sekolah. Ingat, pakainya harus rapi sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Oke, paham? Paham ya? Oke, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, dalam pembelajaran 1 ini terdapat 2 muatan pembelajaran. Yaitu yang pertama, muatan pembelajaran bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia yang tentang mencari informasi penting ke dalam aspek kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, kenapa, berapa, di mana. Nah, itu nanti kita akan pelajari bagaimana cara kita mendapatkan informasi menggunakan Kata tanya. kata. Oke, kemudian dalam muatan IPA, ilmu pengetahuan alam, kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan pada hewan. Pada Hewan. Oke, semangat anak. Oke, kita tepuk semangat. Oke, sebelum Bapak akan menyampaikan materi, terlebih dahulu Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui teks yang ditayangkan, siswa dapat membuat kalimat tanya untuk mencari informasi penting. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa dapat menemukan informasi penting dalam teks dengan aspek apa, siapa, Mengapa, di mana. Yang ketiga, melalui sajian video tentang sistem pernapasan hewan, siswa dapat menentukan alat pernapasan setiap hewan. Yang keempat, melalui sajian video, siswa dapat melengkapi bagan sistem pernapasan hewan. Oke, udah siap semua ya? Oke, anak. Sekarang siapkan buku dan pensilnya. Ya. Oke, baik anak. Selanjutnya coba anak-anak perhatikan ke layar. Ya. Nah, di sini ada sebuah teks. Nah, kita diminta untuk mencari informasi penting dalam teks. Baik ya. Nah, sebelumnya Bapak baca dulu. Nanti Bapak minta satu-satu baru baca. Siap? Siap ya? Oke ya. Judulnya Dayu dan Ikan Hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari
Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan? Oke, jelas tidak pembacanya? Jelas. Sekarang Bapak minta Indra baca dengan lantang. Nah, semuanya. Yang lain menyimak. Siap? Siap. Oke, silakan baca. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas, koki, ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makanan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuariumnya lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihara ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana ke sini kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu bertumbukan dengan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan itu. Oke, terima kasih ya kepada Janda. Kita dulu. Bacanya udah bagus, cuma kalau baca itu lihat tanda titiknya. Kalau tanda titik berarti kita harus berhenti sebentar. Oke, paham ya? Nah, sekarang Bapak minta Yayen baca dengan keras ya. Silakan Yayen. Ayo. Dayu dan ikan hias. Dayu memiliki banyak ikan hias berjenis ikan mas, Naik. ikan hias itu dipelihara dengan sebuah akuarium. Setiap hari Dayu membersihkan ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti air dalam akuarium. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium dengan kesenangan. Mari Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, anak perlu banyak berlatih lagi membaca ya, biar membacanya bisa lancar. Oke, baik. Sekarang kita udah 2 kali ya, 3 kali kita membaca. Paham nggak anak-anakmu? Paham kira-kira. Nah, jadi tugas kita adalah mencari
informasi penting apa yang disajikan di depan. Nah, dengan cara membuat Kata kata tanda. Oke, kita lihat ya. Berikut. Nah, dari teks tadi kita dapat membuat peta pikiran seperti ini ya. Nah, untuk memperoleh informasi yang ada di dalam teks. Nah, kita lihat pertanyaan yang pertama menggunakan apa? Apa siapa? nama jenis ikan hias yang dipelihara Dayu? Apa ayo? Bacakan teks. Ikan mas koki. Mana tuh? Ya. Berikut. Ya kamu ya. Ada jawab nih. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Nah, kita dapat tahu dari mana kita tahu bahwa yang memelihara ikan hias itu Dayu namanya? Berdasarkan teks. Nah, jadi kita dapat memperoleh informasi penting itu berdasarkan kata dan kalimat tanya. Oke, sekarang Cici. Di mana ikan hias itu dipelihara? Di dalam akuarium. Bagus ya. Ganti ya. Paham ya? Nah, habis ini Bapak akan kasih tugas. Berikut. Tommy. Dengar ya. Kapan ikan hias itu diberi makan? Ayo. Kapan? Setiap hari. Setiap hari. Yang semangat. Masih semangat? Dapat. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Seminggu. Oke. Sekarang kamu ya. Siapa namanya? Naswa. Ya, Naswa. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan hiasnya? Ayo, apa yang dia lihat? Apa yang dia amati? Berenang ke sana kemari. Ayo, apa lagi ya? Menelan air. Apa lagi? Ayo. Nah, dia melihat mulut ikan terbuka dan tertutup. Penasaran ya? Apa sih kenapa ikan itu mulutnya terbuka dan tertutup seolah-olah menelan air? Oke, paham ya? Ngerti tidak? Oke. Nah, sekarang kita akan Bapak minta kamu buat kalimat tanya untuk memperoleh informasi. Nah, sekarang sini. Siap ya? Bapak akan Oke. Siapkan bukunya. Pertanyaan sudah ada. Sekarang kamu buat jawabannya. Bapak beri waktu 5 menit ya, tidak lama. Mulai dari sekarang. Jawab pertanyaannya berdasarkan teks. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara Ya. Dayu? Ditulis dulu di bukunya jawabannya. Oke, dah. Yuk, mulai. Ditulis. Oke, siap. Ya. Nah, dibaca teksnya dulu, baru dijawab. Dibaca teksnya, dibaca dulu. Nah, setelah itu baru dijawab. Dibaca di depan.
Nah, teksnya di depan kan? Dibaca teksnya. Apa nama jenis ikan hias yang dipangadai? Nah, kamu bisa menjawabnya berdasarkan teks. Tadi beli soal. Langsung dijawab. Oke ya. Nah, ngerti? Nah, teks di depan dibaca, kemudian dijawab pertanyaannya. Itu pertanyaannya bukan menggunakan kata tanya apa, kapan, apa, siapa, yang kapan. Nah, itu nanti dijawab. Nah, dari kalimat-kalimat pertanyaan itu kita dapat mengetahui informasi-informasi yang ada dalam teks. Dari memelihara ikan mas yang berjenis ikan mas. Nah, ayo siapa yang sudah? Dibaca soalnya, dibaca soalnya, kemudian teksnya dibaca. Nomor 3, soalnya apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Ya. Oke, yang sudah boleh maju ke depan. Bapak sudah. Ayo yang lain. Sudah? Sudah belum? Oke, terus ya. Tangan dulu, dapat 100 ya. Aku dapat mereka. 100. Oke, sudah? Dah. Ada yang sudah? Ada lagi? Sudah?
dipelihara lalu akan melihat dan tinggal. Ya. Waktunya tinggal 1 menit ya. Nah. Oke dah. Sudah. Waktunya tinggal 1 menit. Nah, siapa yang kebingungan? Paham dengan teks depan? Dah depan. Sip. Ayo dah. Selesai semuanya? Siapa yang memelihara ikan hias dan ada sehari-hari dapat ikan hias dipelihara makan. Apa seminggu sekali? Sehari-hari. Dah. Sudah. Ya, Tami. Ya udah, waktunya tinggal setengah menit. Oke, dah semuanya? Sudah semua? Siapa yang belum? Katakan. Ayo. Oke. Coba bertanya. Kalau guru di depan, pantas nggak kali di belakang? Kalau guru bicara di depan, kamu perhatikan. Itu ya. Mungkin harus disiplin di belakang. Oke. Baik. Nah, setelah tadi kita mengerjakan tugas, membuat kalimatnya. Nah, kita tahu informasi apa yang ada di dalam teks. Coba bertanya. Kamu, informasi apa saja yang kamu dapat dari teks tadi? Ya, informasi apa saja? Ya, Dayung memelihara ikan hias. Nah, jenisnya apa? Ikan mas kopi. Nah, kemudian Dayung memelihara ikannya di dalam akuarium. Nah, kemudian akuarium itu mesti harus dibersihkan. Ayo coba. Bapak di depan lagi ngomong, kamu di belakang ngomong juga. Bagus nggak seperti itu? Nah, perhatikan ya. Perhatikan. Oke, biar kamu dapat ilmunya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, dari daftar pertanyaan-pertanyaan ini, kamu dapat mengetahui informasi yang ada di dalam. Paham? Oke, ada berapa kata tanya? Yang pertama? 5. Yang pertama apa?
Oke, sekarang kalau kapan? Kapan itu untuk menanyakan Waktu. menanyakan waktu. Kapan kita istirahat? Nah, berarti menunjukkan tuh. Sekarang mengapa? Mengapa itu menanyakan alasan. Mengapa kamu kemarin tidak masuk sekolah? Berarti jawabannya itu alasannya. Saya sakit, Pak. Alasannya sakit. Nah, kemudian berapa? Menanyakan apa? Ayo. Menanyakan jumlah. Oke. Nah, sekarang kita mulai lagi. Ya. Untuk berikutnya silahkan kamu buat kelompok. Kita akan belajar kelompok ya, mengamati video. Silahkan buat kelompok dulu. Silahkan bergabung kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yo, langsung bergabung. Media pembelajaran sistem nafasan hewan. Merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Jika masih bernapas menggunakan kehidupan, setelah pendidikan tak mudah, bisa mulai hidup dan paru-paru mulai berfungsi. Hingga anak mulai bernapas dengan paru-paru dan permukaan tubuh. Kulit kata yang selalu basah memudahkan untuk menyerap oksigen dari udara. Sistem penafas ikan. Ikan bernapas menggunakan diafragma. Proses pernapasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya pinggang. Proses pernapasan ikan terdiri dari dua tahapan, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Pada tahap inspirasi, mulut akan terbuka dan ditutup mulut sehingga air masuk ke dalam lubang mulut. Pada tahap ekspirasi, mulut melebut dan tubuh terbuka sehingga air mengalir keluar dan terjadi kehamilan. Sistem pernapasan burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru dan kantong udara atau bunyi udara. Pada saat tidak terbang, burung bernapas menggunakan paru-paru. Saat tidak terbang, burung sudah menghirup udara sebanyak banyaknya disimpan di kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan menggunakan udara yang ada di kantong udara. Jadi, saat terbang, kantong udara akan melahirkan udara di paru-paru. Berikut ini gambar proses pernapasan pada burung. Pernapasan serangga. Serangga Buat pertanyaan itu. ya, Video nih. mengapa belum kencing? Ya. Pada tahap inspirasi, udara luar masuk melalui
pun kita akan sulit mencairkan kondisi pada tahap terapi. Proses ketiga menuju terapi dan dibuat melalui terapi. Berikut ini gambar organ pernapasan pada celana. Sistem pernapasan cacing tanah. Cacing tanah tidak memiliki organ pernapasan khusus. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit yang banyak mengandung pembuluh darah. Permukaan kulit cacing tipis, basah dan berlumut memudahkan menyerap oksigen. Oksigen serap melalui permukaan kulitnya, kemudian diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dan uap air juga dikeluarkan melalui permukaan kulit. Berikut ini gambar organ pernapasan pada cacing tanah. Sistem pernapasan reaktif. Hewan reaktif seperti ular, kadal, cicak, dan buaya bernapas menggunakan paru-paru. Manusia kuliah, umumnya udara warna melalui tubuh lalu menuju reaksi. Akhirnya ke paru-paru. Paru-paru reptilia bergerak besar. Melepas. Berikut ini gambar organ pernapasan pada reaktif. Oke, tekan dulu. Sudah nonton videonya? Oke, nah. Tentang apa videonya? Tentang pernapasan hewan. Nah, sekarang Bapak akan bagikan RKPD. Nah, nanti oke, Bapak akan bagikan kamu LKPD. Nah, LKPD ini adalah lembar kerja yang harus kamu isi nanti berdasarkan kelompoknya. Paham ya? Oke, Bapak akan bagikan dulu LKPD-nya. Ini kelompok 3, kelompok 2 ya. Ini kelompok 3, ini kelompok 1. Oke ya. Sekarang dengarkan yuk. Perhatikan ke depan. Sebelum kita memulai mengerjakan LKPD, ada yang bertanya? Ya, silakan. Apa alat pernapasan reaktif? Oke. Tadi kita ada menyimak videonya. Coba, ada kelompok yang bisa bantu Bapak. Jawab, apa alat pernapasan reaktif? Reaktif tadi itu apa tadi itu? Paru-paru. Paru, Pak? Paru. Oke. Berarti ya. Nah, di LKPD itu anak-anak buat bagan. Ya, buat bagan tentang sistem pernapasan hewan. Ya. Nah, boleh dipilih 2 minimal. Kamu buat. Nah, sekarang di muatan bahasa Indonesianya, anak-anak itu ada teks. Teksnya dibaca. Setelah dibaca teks, kamu buat Katakan. ya kalimat tanyanya untuk memperoleh informasi yang ada di dalam teks. Paham? Ada pertanyaan lagi tentang tugasnya? Ya. Apa? Tentang tugas ini ada pertanyaan? Apa yang bertanya? Akan. Oke. Paham ya? Oke. Bapak beri waktu 15 menit untuk kamu mengerjakan LKPD. Nah, diskusi dengan kelompok A. Ya, bekerja sama. Ya, yang satu mencari, yang satu mencatat. Paham? Oke, dimulai dari sekarang. Oke. Yo, di mana?
gambar di sini dibacakan ya. Paham ya? Yang mendaftar pertanyaan nanti baca dulu. Baca dulu. Ini dijawab. Ini udah. Silakan baca terus. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nah. Ya. Nah, 23 ya, 22 ya. Mana 22? Kemudian di lapangan sebaiknya penjaga bersama menangkap bola mengadakan terbuka pukul perlu yang terbanyak Ada yang sebelumnya yang dua orang kalau tadi kalau buat Nah, dibaca teks dulu. Teksnya dibaca, jangan lupa. Ya, di situ. Nah, ini betul. Kau mesti kedua mesti. Kenapa nanti kenapa bacanya harus susah? Ya, ya. Nah, dibaca dulu teks ini. Buat dibaca. Nah, baca di situ ya. Sama-sama. Oke. Yo, siapa lagi yang tidak paham? Siapa lagi yang tidak paham? Ya,
Soalnya kan udah tinggal dijawab saja, tulis jawabannya saja. Ya, nah itu bisa buat. Ada yang sudah kelompoknya? Ada. Sudah? Sudah. Sudah? Ya kan? Oke, sudah ya? Baik, kalau sudah, Bapak akan meminta anak untuk maju ke depan per kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siap? Siap ya? Siap. Oke, siap. Silakan kelompok 1 dulu maju ke depan. Kemudian kelompok yang di belakang bertanya. Boleh bertanya tentang yang mereka sajikan. Siap ya? Oke, dah. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Yang lantang suaranya ya? Yang lantang. Dah, siap. Oke. Yang kelompok di belakang dengarkan. Menyimak. Ya, dengarkan. Nah, nanti kamu boleh menanya. Silakan kita depan sikit. Dah, siap. Oke, dah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Apa nama permainan yang ada dalam teks di atas? Siapakah yang jadi pemenang dalam permainan kasti? Di manakah permainan kasti dapat dimainkan? Berapa jumlah regu yang dapat memainkan? Mengapa permainan kasti dapat dimainkan di lapangan tidak begitu luas? Oke, nah itu yang Bangsa Indonesia. Sekarang yang IPA ya, sistem pernapasan. Silakan. Bagan sistem pernapasan pada cacing tanah. Ya, silakan bacakan. Oksigen dan karbon dioksida di udara. Oksigen masuk ke kapiler adalah dalam kulit. Oksigen diikat oleh hemoglobin. Darah diedarkan ke seluruh tubuh, menghasilkan karbon dioksida. Karbon
dioksida berdifusi melalui kulit. Oke, nah sekarang kita telah menyaksikan kelompok 1 mempresentasikan hasil itunya. Sekarang tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, silakan untuk kelompok yang di belakang untuk bertanya. Apa ada? Oke, silakan. Ada. Ke kelompok 1. Oke, ke kelompok 1 bertanya. Silakan. Apa alat pernapasan cacing? Alat pernapasan cacing adalah kulit. Oke. Tuh ya, tepuk tangan dulu. Iya, selamat. Jadi bagus ya kelompok yang di belakang menyimak dengan benar. Sekarang dari kelompok 2, silakan bertanya. Apa alat cacing? Banyak tentang bahasa Indonesia. Ya? Apa alat pernapasan burung? Apa alat pernapasan burung? Alat pernapasan burung adalah paru-paru. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk lagi. Silakan ya. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Oke, dah. Sekarang kelompok 2. Silakan maju depan. Oke, silakan depan. Oke ya, sekarang untuk kelompok yang di belakang, kelompok 1 dan 3, simak presentasi dari kelompok 2. Kepada kelompok 2 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Tentang badan sebagai sistem pernapasan burung. Udara yang mengandung kegiatan masuk melalui lambang hidung. Udara masuk ke paru-paru. Sebagai udara masuk ke paru-paru. Sebagai udara masuk ke kantong udara. Oke. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan. Sekarang siapa yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan tanya. Apa alat pernapasan burung? Ya. Burung bernapas menggunakan apa? Paru-paru. Paru. Oke, paham? Oke, kelompok 3 ada pertanyaan? Oke, sekarang tepuk tangan dulu yang keras untuk kelompok 2. Oke. Ya, silakan ditutup kelompok 2. Demikianlah. Silakan. Oke, sekarang yang terakhir kelompok 3. Kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Oke, sini. Oke, dah. Mulai. 1, 2, 3. Mulai. Yo, yang stop. Kelompok yang di belakang perhatikan. Di kamera. Oke, ya. Siap. Kelompok yang di belakang bertanya. Simak apa yang disajikan oleh kelompok 3. Siap ya? Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Badan sistem pernapasan pada serangga. Oksigen yang ada di luar masuk melalui stigma, kemudian masuk melalui stigma lalu pemburu
Oke, kelompok 2. Apa? Coba fokus sedikit pertanyaannya. Apa alat pernapasan berudu? Nah, berudu bernapas dengan Bisa. bisa. Betul kelompok 2? Yang satu? Oke, kita dulu. Oke ya, silakan untuk lagi. Silakan dulu lagi. Oke, baik anak-anak. Sudah paham? Sudah mengerti? Oke, berarti kegiatan diskusinya telah selesai. Sekarang Bapak akan umumkan dulu siapa yang mendapat nilai tertinggi. Nah, Bapak buat ini ya, ada presentasinya. Oke ya. Untuk nilai kelompok 1 berjumlah 85. Tepuk tangan dulu kelompok 1. Kelompok 2 mendapat nilai 83. Tepuk tangan dulu. Kemudian kelompok yang ketiga mendapat nilai 80. Tepuk tangan. Oke ya. Nah, selamat kepada kelompok 3. Nah, jadi ketika kita melakukan kegiatan diskusi harus kompak. Sehingga apa yang disampaikan, apa yang diberitakan itu bisa kita lakukan dengan baik. Paham anak-anak? Oke, sekarang Bapak minta kembali lagi bangkunya seperti tadi. Kita akan melakukan kegiatan evaluasi. Siap? Oke, siap. Silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Oke, anak. Saatnya kita melakukan evaluasi. Oke, Bapak akan bagikan ini lembar soalnya. Baca perintahnya dengan baik ya. Paham? Pak, kayak hari Pak. Oke. Oke, saya. Siap. Oke, kita terima, silakan dikerjakan. Oke, sudah? Oke, kerjakan. Bapak beri waktu 10 menit. 10 menit ya. Oke. Ya, sudah selesai. Oke, yang sudah selesai boleh kumpulkan. Ya. Ya.
Ya. Oke, sudah selesai semuanya? Oke, dah. Sudah selesai semua ya? Oke, baik anak-anak. Kita udah berada di ujung kegiatan pembelajaran. Kita udah diskusi, udah presentasi. Tadi kita juga udah evaluasi. Nah, apa tujuan evaluasi? Evaluasi yang kita lakukan ini untuk mengukur kemampuan kamu, pemahaman kamu tentang materi yang Bapak sampaikan hari ini. Oke, nah sekarang Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini anak-anak, kesimpulan kegiatan pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, bahwa kita dapat memperoleh informasi penting dalam teks menggunakan kalimat. Boleh kita membuat daftar pertanyaan, juga boleh kita membuat pertanyaannya dalam bentuk peta konsep. Itu ya. Jadi kita dapat mengetahui apa saja informasi dalam teks itu dengan mudah dengan membuat daftar pertanyaan. Oke, yang kedua, kesimpulan untuk muatan IPA adalah bahwa setiap makhluk hidup itu memerlukan bernapas, kita menghirup oksigen, dan mengeluarkan karbon. Nah, dalam melakukan proses pernapasan kita memerlukan organ pernapasan. Masih ingat? Serangga bernapas dengan apa? Ayo. Trakea. Burung bernapas dengan apa? Paru-paru. Dan kulit udara. Ikan bernapas dengan apa? Lisan. Kemudian cacing tanah bernapas dengan kulitnya. Oke, anak-anak, pelajarannya diulang-ulang lagi di rumah. Ya? Paham? Oke, baik. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian hari ini? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Sekarang aku tanya, nyaman nggak kita belajar pakai benda ini? Namanya apa nih? LCD. Enak nggak kita belajar pakai benda ini? Kenapa enak? Iya, kita bisa melihat media-media pembelajaran, gambarnya langsung, bisa menonton video pembelajaran dengan mudah. Nah, coba Bapak tanya, bagaimana cara Bapak mengajar hari ini? Mudah nggak dipahami atau susah dipahami? Mudah. Senang kamu hari ini? Baik ya anak-anak. Mudah-mudahan kita selalu memberikan kesempatan agar kita mampu belajar setiap hari, mampu menggali ilmu untuk bekal kita di hari. Nah, pentingnya kita belajar hari ini itu untuk bekal kita ke depan, karena kamu adalah generasi bangsa. Siap semuanya? Apa? Tepuk semangat. Udah ya? Nah, hari ini kita akan pulang. Sebelum pulang, silakan dikemas buku-bukunya. Mas Surya, yang rapi. Oke, tapi sebelum kamu pulang, Bapak ingin kasih PR ya. Besok dikumpulkan, ya. Dikerjakan benar. Dikerjakan ya. Dikerjakan benar. Oke. Nah, untuk PR kamu. Nah, di sini rumah ya. Kalau tidak paham, boleh belajar kelompok. Oke, nasihat dulu ya. Ya, oke. Sudah? Sudah siap? Sudah. Sekarang simpan bukunya.
Ya, pelajaran hari ini telah selesai anak-anak. Mari kita pulang dengan tertib, kemudian kita ke kelas untuk menyiapkannya. Silakan siapkan. Siapkan ketua kelasnya.